Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, al-hadirun rahimakumullah, rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita senantiasa masih bisa berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga senantiasa kepada kita semuanya insyaallah hingga yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Muhammad. Pada malam hari ini kita melanjutkan topik tentang khasa'is ammah lil ummah al-Muhammadiyah, karakteristik umum dari umat Muhammad. Kalau tidak salah pada beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas satu dari karakteristik itu. Kalau kita sebutkan semuanya, dalam kitab ini disebutkan ada 14 ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah raf'ul isri ya, mengangkat beban atau meringankan beban. Jadi umat Muhammad ini karakter yang pertama, diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ikram birrahmah al-khassah. Umat Muhammad ini disebutkan di dalam kitab ini, karakter yang kedua adalah dimuliakan dengan rahmatnya yang khusus. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah ja'alahum ummatan wasata. Umat ini atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan menjadi umat yang pertengahan. Yang keempat itu adalah yusrus syariah al-Muhammadiyah. Dijadikan pada umat ini yang keempat itu adalah syariatnya mudah gitu ya. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, adalah kamalus syariah al-Muhammadiyah. Karakter dari umat ini, syariatnya sudah sempurna. Yang keenam, nuruhum yas'a baina aydihim. Nanti di hari kiamat mereka bercahaya. Yang ketujuh, kaunuhum khairu ummah. Pada umat ini karakteristiknya adalah termasuk umat yang terbaik. Yang kedelapan, kaunul masih Isa min afradi hadhil ummah. Allah turunkan pada umat ini adalah Isa, atau Isa menjadi bagian dari umat ini. Yang kesembilan, thubutul bisyarah bil jannah di akhir hadhil ummah kama thubita awwaluha. Adanya kabar gembira tentang surga ya di akhir dari umat ini sebagaimana disebutkan awalnya. Yang ke-10 itu adalah thubutul fadl ya, adanya keutamaan pada umat ini di akhirnya nanti. Yang ke-11, wujud kubur Nabi Muhammad SAW dengan
para tabi'in atau adanya kubur Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ke-12 adalah dzikrul ummah as-sabiqah fil kutub as-sabiqah. Ya, disebutkan umat-umat dahulu pada kitab-kitab sebelumnya. Yang ke-14 itu adalah inna hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Umat ini tidak dikumpulkan untuk kesesatan. Yang terakhir, innallaha la yahliku hadhil ummah biju'in wala gharq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan atau memusnahkan umat ini lantaran mereka lapar ataupun Allah tenggelamkan mereka. Jadi ada 14, nanti kita bahas satu-satu, singkat saja. Yang kedua adalah al-ikramu birrahmah al-khassah. Ya, saya coba. Ya, jadi kita sekarang sedang bicara tentang khasais. Khasais itu karakteristik, karakter umat Muhammad. Nah, kita sudah bahas yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah diangkatnya beban atau diringankan beban. Ya, pada ayat ini kan Allah sudah sampaikan la yukallifullahu nafsan usaha. Misalkan secara umum itu menggambarkan tentang diringankan bebannya. Ya, tapi kalau kita lihat spesifik secara syariat, maka diantaranya misalkan kita pernah bahas sebelumnya, ya kalau pada umat ya sama-sama sholat misalkan, umat sebelumnya juga sholat. Tapi pelaksanaan sholat itu tidak seperti sekarang. Ketika proses Isra Mi'raj, ya beban yang atau taklif yang dibebankan kepada kita dalam pelaksanaan syariat itu ternyata hanya 5 waktu di dalam 1 hari. Itu sudah proses peringanan beban. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ya, misalkan dalam persoalan bagaimana umat sebelumnya, ya, memposisikan perempuan yang haid di umat Muhammad tidak lantas kemudian diasingkan, tapi hanya diberikan aturan-aturan main saja. Ibarat kita kalau beli sesuatu itu syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, di dalam bahasa kitab tersebut yaitu kalimatnya adalah al-ikram birrahmah al-khassah. Jadi pada umat ini Allah memuliakan dengan adanya kemuliaan, ya, dengan rahmat yang khusus. Nah, kita bahas di sini sekarang. Hadirin rahimakumullah, ketika beliau Syekh Alawi ya membahas kitab ini, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Fatir. Ya, surat Fatir. Ya. Surat Fatir ayat ke 32 sampai 34. 32 sampai 34. Coba buka ayatnya. 32 sampai 34. 32 saja. Coba Mas Najah baca. Ayat surat Fatir 32. Biar ikut ngaji
Soalnya kalau nggak gini nggak ngaji. Buka dari masing-masing. Silahkan lihat surat Fatir ayat ke-32. Thumma awrathna al-kitaba minal ladzina astafayna min ibadina. Itu ada mic-nya tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب مصطفينا jangan itu kita ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ada artinya nggak di situ? Ada. Coba baca artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalimi diri sendiri, ada yang pertengah, dan ada pula yang berlomba dalam berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Perhatikan teman sekalian, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat ini benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah ataupun Rasulullah SAW tidak mau umat ini ada yang masuk neraka. Gak ada yang mau masuk neraka. Nah, ketika beliau menyebutkan poin kedua ini, bahwa kemuliaan pada umat ini, umat Muhammad, kita semua, umat Muhammad itu bukan cuma umat Islam, apalagi kalau di Muslim. Walaupun nanti ayat ini berbicara tentang orang Islam. Nah, ada 3 golongan umat di sini. Ya, secara umum penyebutannya dengan kalimat semuanya mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Tapi nanti ada klasifikasinya. Di sini disebutkan 3 golongan umat yang tadi ayatnya disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Jadi 3 golongan umat itu di sini disebutkan. Pertama, zalimun li nafsi, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri bagaimana? Al-Quran sudah diturunkan kepada mereka, tapi mereka masih berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang yang suka berbuat dosa itu disebutnya zalimun li nafsi. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Oh, maaf, saya salah tulis. Urutannya salah. Nah, bagi mereka yang masih zalim terhadap diri mereka, atau mereka itu ya berbuat dosa padahal Al-Quran sudah diturunkan, tapi mereka tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tuh, apa kurang enak? Masih ada pertolongan. Ini yang dimaksud dengan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka zalim, ya, tapi mereka tetap mendapatkan
syafaat. Sudah berbuat salah tapi tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi keistimewaan yang Allah berikan pada umat ini karena adanya kasih sayang Allah yang khusus. Yang pertama sekali lagi ketika digolongkan berdasarkan ayat dalam surat Fatir ayat ke-32, ya, zalimun li nafsi, meskipun mereka masih berbuat dosa, ya, tapi tetap dapat jaminan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka siapapun yang bilang la ilaha illallah, siapapun yang dia itu Islam, insya Allah masuk surga. Ya. Selama dia umat Muhammad, dia masuk surga. Ya, jangan kita bilang dia nggak masuk surga. Jangan itu. Ya, nggak boleh kita bilang seperti itu. Ya, Allah saja nggak seperti itu kan? Rasul saja nggak seperti itu. Kita bukan Rasul mengatakan kepada orang lain tidak layak mendapatkan surga. Yang kedua, ini muktasid teman-teman. Siapa itu muktasid? Muktasid itu pertengahan. Berbuat dosa juga, berbuat baik juga. Itu muktasid namanya. Nanti kita mengelompokkan diri kita pada bagian mana itu terserah. Ya, masuknya kita yang zolim apa muktasid itu. Ya. Itu pun tetap akan masuk surga teman-teman dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman, ya. Tafsir ini diambil dari tafsir Ibnu Abbas, dikutip oleh beliau. Ya. Muktasid itu pertengahan, masih berbuat, ya dia berbuat baik juga, berbuat salah juga. Ya. Masih berbuat dosa juga. Rajin melakukan umroh tapi korupsi juga. Tapi itu masih umat Muhammad gitu, masih umat Muhammad. Ya. Sering datang ke masjid masih ke norobang juga. Gitu. Ya. Balance dia, kan hidupnya harus balance kata dia. Ya. Sampai-sampai saking balance-nya begitu gitu. Ke masjid juga, norobang juga. Ya, salat juga, mabok juga. Gitu. Ya, salatnya juga, pacaran juga gitu ya. Ya. Itu muktasid. Ya, jatuhnya itu muktasid. Berarti masih ada baiknya lah gitu ya. Masuk surga, ada rahmat Allah kepada mereka tuh. Apa enggak baik agama ini? Teman-teman pada agama sebelumnya enggak seperti itu. Ini contoh kita nanti dibahas juga di sini misalkan. Ya tentang umat sebelumnya itu. Umat sebelumnya melakukan LGBT langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada kaum siapa itu? Nanti disebutkan di situ. Ada poin selanjutnya. Nah, ini muktasid ya. Tengah-tengah. Nah, ini yang paling bagus teman-teman, yang terakhir. Sabiqun bil khairat. Artinya apa? Sabiqun, orang-orang yang sabiq, berlomba-lomba bil khairat, dengan kebaikan. Waktu azan berkumandang, dia cepat ke masjid atau cepat melakukan sholat. Ada ajakan zakat, cepat melakukan zakat. Punya harta berlebih, sedekahnya luar biasa. Jadi responsif terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Cepat merespon apa? Setiap perintah Allah. Kemudian dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini larangannya dilakukan. Kalau ini perintah sama larangan dilakukan. Kalau ini udah nggak melakukan larangan, semuanya perintah Allah. Bahkan menyegerakan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Coba apa yang didapatkan oleh mereka? Tuh, yang ini dapat syafaat, ini dapat rahmat, berarti kan ini dibantu.
Ini enggak, bi ghairi hisab, masuk surga tanpa ada, atau dia tanpa ada hisab sekalipun, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah lewat sirat. Ya. Di dalam kubur dia tidak mendapatkan siksa. Ya. Nanti di akhir zaman orang-orang pada ya kerepotan misalkan, dia enggak. Ya. Kondisi akhir zaman kan luar biasa. Ya. Benar-benar ya huru-hara akhir zaman itu yang pernah kita sampaikan. Nah, ketika nanti kondisinya itu sangat mencekam, katakan, setiap orang itu mencari bantuan, ya, seperti ayat yang sering saya baca dalam sholat itu. Ya. Fa idza ja'atis shaah falyadhurul insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fihi habba wa 'inaba wa qadba. Ya, orang tuh cari bantuan. Tapi orang yang dia sabiqun bil khairat, kalau bahasa kita tenang aja dia. Ya, tenang saja. Sampai dalam satu hadis disebutkan, saking paniknya itu, keringat itu bercucuran. Karena matahari sejengkal, panasnya luar biasa. Keringatnya itu bercucuran dan kemudian menenggelamkan dirinya. Dan rahimakumullah, kita ingat juga dengan ayat yang lain, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Setiap tanah, setiap tempat yang kita datangi, yang kita duduki, yang kita injak, yang kita kemudian melakukan ketaatan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhir tuhadditsu akhbara. Mereka itu nanti menjadi saksi. Nah, kalau kita mau bi ghairi hisab, kayaknya kita belum ya. Saya bukan yang pesimis nih, kayaknya belum kita ya. Sudah masuk sini belum kita nih? Wah, insya Allah. Luar biasa ini. Makomnya udah beda ini. Gak melakukan dosa. Ya. Semoga yang begitu nanti tanpa hisab nanti insya Allah. Dan kita belajar pelan-pelan masuk ke tengah ya, insya Allah ya. Kita belajar masuk ke tengah. Ya, kita berusaha lah meninggalkan dosa pelan-pelan. Jadi jangan gini teman-teman, saya nggak mau sholat, saya masih berdosa. Saya nggak mau melakukan perintah, saya masih melakukan maksiat. Jangan begitu teman-teman. Buat apa sholat kok masih bermaksiat? Jangan begitu. Terus aja melakukan kebaikan. Walaupun ternyata kita belum bisa kemudian meninggalkan dosa. Ya, jangan putus asa. Terus saja. Ya. Karena nanti kebaikan itulah yang kemudian menutup keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Nanti pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan pada batin kita, ya, kemampuan kita untuk benar-benar ikhlas melakukan setiap ibadah yang Allah perintahkan, insyaallah dengan sendirinya kita akan masuk pada level yang terbaik, yang pada akhirnya kita tanpa hisab lagi nanti. Gak perlu nanti dihisab dulu, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian ya. Yang kedua. Ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Cukup apa lanjut? Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, bukan di bawah. Dia bisa. Jangan dihapus ya. Yang satu diringankan beban. Yang kedua tadi, yang ketiga teman-teman sekalian,
Ya. Disebutkan ja'alahum ummatan wasata. Ini umat kita tuh umat pertengahan. Dijadikan ya, umat ini adalah umat pertengahan. Teman-teman sekalian, ini umat pertengahan itu bagaimana maksudnya? Ya, kita bisa ayat yang dikutip di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ya, dan dengan demikian itu ja'alnakum, kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan ya, thumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayah ila sirat al-mustaqim. Ya, pada umat ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya, berikan apa? Nikmat hidayah untuk sampai kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu dalam bentuk apa? An'ama 'alaihim bi an yaj'alahum ummatan wasatan. Dijadikan pada umat ini ya, umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan itu maksudnya adalah adlan khiyaron ya, fil bu'di anit tariqaini wala syakka an turufail al ifrat wa tafrid. Jadi terhindar dari dua hal, teman-teman. Jadi kalau kita bicara umat pertengahan ini ada bahasa begini dalam penjelasan para ulama. Ini al-wasat. Yang di sini namanya ifrat, yang di sini namanya tafrid. Ini namanya ekstrim kiri, teman-teman. Ekstrim kiri, ekstrim, teman-teman. Gampangnya begitulah. Ini ekstrim kanan. Saya kasih contoh. Ya. Ada orang yang ibadah terus. Contoh misalkan ya. Ibadah dalam arti dia hanya berpikir tentang ibadah mahdhah. Ya. Di posisinya kanan lah atau kiri lah, ya. Kita sebut kanan dulu, boleh kiri dulu. Berarti kan dia melakukan kebaikan kan, ibadah kan? Dia ibadah terus tuh, salat, rajin gitu. Ya. Tapi dia meninggalkan hak dia yang lain. Ya. Satu ketika ada satu hadis menyebutkan ya, salah seorang istri atau ya istri dari seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya suami rajin sholatnya, sering sholat malam, puasanya juga rajin, tapi saya nggak pernah dikasih hak batin gitu. Ya, saya nggak pernah disentuh sebagai istri. Nah, dalam keadaan itu namanya ekstrim tapi kanan. Dia melakukan kebaikan, tapi tidak memberikan hak pada yang lain, pada istrinya misalkan. Mas gitu nggak mas, kamu mas? Enggak ya? Oh belum punya ya? Mas Wanto gitu nggak? Kalau ini nggak punya istri semua dia, kamu doang yang punya istri. Istrinya gimana? Ya, istri juga punya hak ya. Makanya Nabi mengatakan inna alaika libadanika haqqan.
pada badanmu punya hak juga. Kita sholat sampai kita lupa sama badan kita, nggak boleh. Istri juga begitu, dia punya hak. Jangan sampai kita kemudian melupakan hak istri. Seakan-akan kita mengatakan bahwa diri kita itu, ya, ibadah itu hanya sebatas pada diri kita saja. Itu baik, tapi ketika tidak memberikan hak istri, itulah yang kemudian dianggap ifrat, ya, berlebihan pada sisi yang lain. Contoh yang lain, ya, pada kalangan, ya, Mu'tazilah, ya, pada kalangan yang membunuh Rasulullah, yang membunuh Ali radhiyallahu anhu, itu bukan orang yang tidak sholat. Bahkan kata Rasulullah, kualitas kamu tuh kalah sama mereka. Sholatnya luar biasa, malamnya luar biasa, hafal Quran, ya, tapi dia benci sama siapa? Sama orang mukmin yang lain. Itu juga ekstrim, teman-teman. Nggak boleh kita seperti itu. Makanya umat ini pertengahan, sifatnya adil, ya, al-adlu, ya, pertengahan dia, ya. Kita sholat, ya sholat, itu istilahnya. Dan kita ketika melihat perumpamaan bagaimana Rasulullah SAW, itu kan nggak hanya pada sisi ibadah mahdohnya saja kan? Nabi itu nggak cuma bagus pada sisi ibadah mahdohnya saja, pada semua aspek kehidupan. Sebagai seorang suami luar biasa, sebagai seorang ayah luar biasa, ya, sebagai seorang pemimpin luar biasa, itu sholatnya juga luar biasa. Itulah ummatan wasatan, itu seperti itu, pertengahan. Ya, kok contoh-contoh yang real dalam kehidupan seperti itu. Ini yang ketiga, teman-teman sekalian. Nah, kita tidak seperti umat yang lain. Kalau kita contohkan seperti yang pernah kita ambil contohnya pada pembahasan yang pertama itu, ya, bagaimana orang-orang Yahudi misalkan, ya, dia mengkhususkan hanya sholatnya saja kan, dikhususkan tempatnya kan, ya, pakaiannya juga dikhususkan. Kita tidak. Contohnya begitu, ya. Kita umat yang pertengahan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, mana cukup ya, cukup. Terakhir dah, yang kelima. Nanti pagi kita bahas sisanya. Karena waktu, biar bisa makan, bisa terjawab. Yang terakhir dalam pembahasan pada malam hari ini, ya. Nah, ini teman-teman, Yusrus Syariah Al-Muhammadiyah. Yang keempat, ya, pada malam hari ini kita bahas itu adalah syariat ini sudah mudah, ya, atau dimudahkannya syariat Muhammad ini. Itu karakteristik umat Muhammad, itu dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala atas mudahnya syariat ini. Ayat yang dikutip itu terdapat dalam surat Al-Baqarah 185. Ini bicara tentang apa itu? Tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, diawali dengan kalimat syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian, ya, dikhususkan pada kalimat yang terkait dengan kemudahan itu, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridullahu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan, kesukaran pada kalian. Contoh, gak bisa sholat berdiri, ya bisa duduk, iya kan? Gak bisa duduk, bisa berbaring. Gak bisa berbaring, bisa pakai isyarat misalkan, ya. Puasa, ketika sudah ada hal-hal yang dianggap apa? Dianggap dia adalah masyaqqah, berat bagi seseorang untuk berpuasa, ya, maka dia bisa mengambil rukhsah, ya. Kalau dia sakitnya menahun, bagi dia nggak perlu qadha, dia cukup apa? Dibayar saja, ya, fidyah. Tapi ketika dia masih bisa melakukan puasa, maka dia bayar
Qadha dengan cara mengganti dengan qadha. Itu kan bentuk rukhsah. Keringanan-keringanan pada agama ini. Itu. Ya. Enggak sulit itu. Semuanya pada aspek syariat itu ada kemudahan. Nah, ini yang kemudian sekali lagi menjadi kelebihan atau karakteristik khusus pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, yang pertama tadi raf'ul isar atau isr, mengangkat beban atau diringankan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dimuliakan dengan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jadikan umat ini di umat yang pertengahan. Yang terakhir adalah pada malam ini dimudahkannya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu karena waktu yang batasi kita. Silakan jika ada pertanyaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kajian kita pada kesempatan malam hari ini sudah kita laksanakan. Kami buka 2 pertanyaan pada jamaah. Kami aturkan, monggo untuk bisa angkat tangan. 1 Mas Tony, ada lagi? Sebelah kiri, monggo. Di luar tema nggak apa-apa, atau sesuai kajian, nggih, monggo, dipersilahkan. Monggo. Oh, nggih, sama Mas Naja. Monggo Mas Tony dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir, dan Allah juga tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya adalah, pokoknya di Al-Quran kan baca terjemahan kan, ada yang ayat menyebutkan begitu. Enggak, saya baca terjemahan Pak Ustadz. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, Masar, pedang masar. Ini lain. Misalkan orang Korea Pak Ustadz ya, misalnya orang Korea sudah sebelah sini sudah yang rumahnya misalkan, tapi dia itu nggak pernah mengenal namanya agama gitu, terus nggak pernah sampai kepadanya dakwah lah gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah dia termasuk golongan patrah apa gimana gitu? Ya, udah cukup. Ada Pak Ustadz. Surat Al-Baqarah ayat 264, Al-Maidah ayat 67, At-Taubah ayat 37, An-Nahl ayat 16 Pak Ustadz. Al-Baqarah ayat 264 di bagian akhir Pak Ustadz. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Kan di Redel kan ada yang tadinya non muslim kan masuk Islam. Nah, pertanyaan saya, arti kafir itu apa Pak Ustadz? Apakah hanya untuk orang yang non muslim atau ada spesifikasi lain? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, hukum masalah sholat bila kita ada tindian di kuping atau rambutnya diikat, gimana Pak Ustadz? Apa sholatnya sah atau tidak sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama ya tentang ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu kelompok yang mereka itu tidak sampai pada mereka hidayah, atau tidak sampai pada mereka informasi tentang Islam, atau tidak sampai kepada mereka dakwah. Di era ini atau di masa ini, kemungkinan itu semakin kecil sebenarnya, ya, dengan mudahnya akses informasi, ya, dengan mudahnya media sosial misalkan dan seterusnya. Apalagi kalau mereka ada di tetangga kita, berarti kan mereka tahu tentang Islam, melihat langsung bahkan sholat dan lain sebagainya, melihat langsung orang-orang Islam itu sendiri, berarti kan ada informasi tentang Islam kepada mereka, ya. Maka sebenarnya tidak masuk golongan ahlul fatrah mereka itu, ya. Nah, ketika mereka tidak masuk pada golongan ahlul fatrah, ya, artinya mereka sebenarnya sudah sampai pada mereka itu Islam itu sendiri, info tentang Islam, ya. Ketika mereka tidak masuk Islam, kadang-kadang begitu kan, ini bagaimana dihukuminya? Min ahlil jannah atau min ahlil nar misalkan. Kalau ahlul fatrah bisa saja tidak dihisab kan, karena lantaran tidak mendapatkan informasi tentang Islam itu sendiri, ya. Tapi ketika sudah sampai, walaupun nyampainya tidak melalui kita misalkan, atau para dai yang menyampaikan tentang Islam kepada mereka, tapi mereka mengetahui dan informasi yang lain, maka dia tidak termasuk al-fatrah. Sehingga ketika mereka tidak memeluk Islam, itu persoalannya hanya pada hidayah, ya, mungkin hidayah belum sampai kepada mereka, gitu, ya. Nah, tugas kita ya tetap berdakwah, ya, tugas kita itu berdakwah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing lah, ya, karena tidak semua orang punya kapasitas yang sama, ya. Nanti kalau kita salah memberikan informasi padahal kita tidak memahami, juga kelirukan dakwah yang akan kita sampaikan, ya. Ada orang yang dia dakwahnya, saya pernah mungkin cerita, ada seorang tabi'in luar biasa, tetanggaan dengan orang Yahudi, tetanggaan sama orang Yahudi teman-teman. Tabi'in ini, ya, dia itu kondisinya si Yahudi, katakan si tempat WC-nya itu atau airnya itu, air kotornya itu nyampe sampai rumah, bocor sampai rumahnya si tabi'in ini atau orang soleh ini, sampai beliau sakit, ya, sakit parah. Itu nggak pernah marah dia, nggak pernah marah, nggak pernah komplain terhadap apa yang dia derita atau dia alami, gitu ya. Sampai kemudian si orang Yahudi ini, karena orang Muslim ini baik orangnya, gitu ya, itu datang menengok, melihatlah kenyataan yang ada. Ini kok kamu biarin aja ini air kotoran ini masuk ke rumah kamu? Udah berapa lama? Sudah lama. Kenapa kamu gak pernah cerita? Tuh, saking dia mempraktekkan hadis Rasulullah, man kana yu'min billahi wal yawmil akhiri fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hormatilah, muliakanlah tetangganya. Sampai dia praktekkan itu dan akhirnya dia masuk Islam. Rasul misalkan gak usah jauh, Nabi kita Muhammad SAW itu gak pernah marah teman-teman. Pemaafnya luar biasa. Disakiti, dilukai dan sebagainya, ya, sampai orang Yahudi itu sakit, ditengok oleh Rasulullah. Tidak ada orang Yahudi yang menengok saya, malah engkau yang sering aku sakiti, wahai Muhammad, engkau datang menengokku sampai dia masuk Islam. Itulah dakwah teman-teman. Tidak mesti lewat lisan, tidak mesti lewat apa yang kita nggak bisa gitu. Bisa saja teman-teman dengan kepada sajangnya misalkan setiap cusok ngasih hadiah. Di balik ini bukan dia yang ngasih hadiah, kita yang ngasih hadiah.
Ini saya bikinin makanan khas dari Indonesia. Tolong dinikmati. Siapa teman-teman yang dikasih hadiah nggak lama-lama luluh hatinya? Nggak mungkin nggak luluh. Itu dakwah teman-teman. Dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Mengajak bukan mengejek. Ya. Kita kadang-kadang itu kebencian, memfitnah orang, menganggap orang lain jelek, lebih jelek dari kita misalkan, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah cara-cara yang tidak tepat saya kira. Itu ya tentang Ahlul Fatrah. Ya, hari ini ya mungkin hampir tidak ada, jarang ditemukan dengan kemudahan media. Ya, kalaupun mereka tidak berislam, katakan tidak masuk Islam, mungkin lantaran hidayah saja belum sampai kepada mereka. Yang kedua, saya jawab pertanyaan yang ketiga dulu nih ya. Hukum sholat ada tindikan, bekas tindikan ya? Emang ada tindikan ya. Ada tindikan, pakai tindik, menyerupai wanita. Menyerupai wanita hukum sendiri itu. Dalam sholat itu hukum sendiri. Itu ya. Nanti mungkin hal yang lain, kalau itu masuk pada rukun wudhu dan dia tidak kena air wudhu, itu bisa sah atau tidak sah wudhunya. Itu bisa seperti itu. Ya. Tapi secara umum, kalau dia tidak masuk pada pembahasan itu, misalkan telinga, ya, telinga ini bukan rukun wudhu, ya. Rukun wudhu itu kepalanya, ya, ra'asnya, ya. Rukun wudhu itu kan yang pertama apa? Muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, ya, kepalanya. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang lain telinga masuk, tapi tidak rukun. Kemudian kaki. Karena gini, kalau wudunya nggak sah, sholatnya bisa nggak sah. Tapi kalau wudunya dianggap sah lantaran dia nggak masuk kategori rukun, ya maka sholatnya disah. Sehingga kalau ada pertanyaan, sah nggak sholat orang yang ya dengan tindikan, ya sah saja. Karena dia nggak terhalangi dalam persoalan sah tidak sah wudunya itu ya. Kemudian rambutnya dikuncir, sah apa enggak? Sah ya. Itu juga sah. Yang nggak ada rambutnya juga sah kok. Ya kan, yang botak juga sah kok gitu ya. Itu ya, jadi udah terjawab ya. Kamu nanya buat siapa sebenarnya? Bukan buat kamu kayaknya ini. Kecuali kalau istri kamu tuh dikuncir, itu nggak boleh ya. Nggak pakai kerudung atau nggak pakai mukena gitu ya. Terakhir pertanyaan tentang apa? Saya lupa Ton. Kamu nanya susah sih. Oh, arti kafir. Pada ayat apa secara umum? Oh, secara umum aja. Ya. Nanti kalau pada ayat kita harus lihat tafsirnya, karena kalau nanti menafsirkan semau saya bahaya saya. Nanti kita lihat tafsirnya. Ya. Tapi kalau ditanya apa makna kafir secara umum, teman-teman, kata kafir itu sebenarnya udah jadi bahasa kita itu, kofir. Apa artinya kofir itu? Cover. Menutup. Kafar itu menutup. Jadi kafar itu artinya sataro. Lawan dari kafar itu adalah fataha atau ahda. Hidayatun itu lawan dari kufur. Ya. Jadi kalau kufur itu artinya itu waktu mana? Ansan atau waktu mana? Ansan ya. Kalau kufur secara makna itu, secara bahasa artinya menutup, teman-teman. Sedangkan membuka itu lawan. Hidayah itu artinya membuka. Maka berarti orang yang tidak membuka
dari hidayah Allah sendiri, artinya dia kufur. Orang yang disebut kafir. Tapi bisa juga dimaknai, kita lihat pada ayat yang lain misalkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Di situ kalimatnya kafartum. Apakah kalimat itu buat orang kafir? Bukan. Syakar itu artinya, bersyukur itu artinya orang yang membuka dari hidayah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bersyukur namanya. Ya. Mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, itu namanya bersyukur. Nah, orang yang kufur, nah di situ kufur bahasanya, Mas. Itu adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadi, tidak semua orang kafir dalam bahasa kata kafaro itu digolongkan kafir itu sendiri. Atau begini, kalau orang kafir itu pasti dia kufur, gitu ya. Orang kafir pasti dia kufur, karena dia tidak bersyukur dan dia menutup dari hidayah Allah. Tapi orang yang beriman bisa saja dia kufur dalam makna yang ya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi. Tapi dia nggak masuk pada kategori kafir. Makanya kita nggak boleh tuh gampang mengatakan kafir kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya tuh. Ya, itu nggak boleh teman-teman. Ya. Jangan gampang mengatakan kafir. Itu ya Mas Ton ya. Bisa dipahami nggak Mas Ton? Bisa ya insyaallah ya. Kalau nggak bisa nanti itu ya. Jadi makna kafir ya, kita itu nggak bisa dihukumi kafir sebagai mukmin karena kita adalah mukmin, lawan dari kafir. Tapi perilaku kita dekat dengan orang kafir itu bisa, ya salatnya, ya karena ada hadis yang menyebutkan misalkan, ya al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-shalah atau tarkus shalah. Perbedaan antara seorang mukmin dengan kafir itu adalah meninggalkan salat. Nah, bukan berarti yang dia meninggalkan salat disebut kafir, tapi perilakunya seperti orang kafir itu. Paham ya Mas ya? Ya, itu jadi secara umum kata kafaro ya tidak kita pahami dalam makna kafir atau digolongkan pada orang-orang kafir saja, tapi orang mukmin juga bisa saja dia punya karakter-karakter yang mendekati kekafiran. Salah satunya tidak bersyukur atas nikmat Allah, melakukan ya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan disebut kafir ya. Ya, karena mukmin itu pasti insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salatnya pokoknya dia mukmin masuk surga insya Allah. Kita udah bahas itu. Ya. Baik, itu saja saya kira jawabannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada waktu buat makan insya Allah.